Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, berbicara tentang pakan entok. Pakan entok merupakan sumber kekuatan atau sumber kehidupan untuk entok-entok kita, dimana ketika kita memberikan pakan yang berkualitas untuk ternak entok kita, maka tentu saja kualitas-kualitas dari entok yang kita besarkan akan mempunyai kualitas yang super, yang maksimal, dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Begitu juga sebaliknya teman-teman dan sobat semua, ketika kita memberikan jenis pakan yang kualitasnya rendah, karena kita mungkin tidak paham, maka kualitas-kualitas yang dihasilkan dari pakan tersebut tentu saja tidak maksimal ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman dan sobat semua, kali ini saya akan membahas tentang jenis pakan yang berkualitas dan yang tidak berkualitas untuk pakan ternak entok kita, terutama adalah dari dedak. Nah, kenapa kemudian saya memilih jenis pakan dedak dalam hal ini untuk kita bahas? Ya karena memang jenis dedak yang bisa kita dapatkan tentu saja banyak ya teman-teman jenisnya. Nah, untuk itu supaya nanti teman-teman dan sahabat semua tidak salah memilih dedak yang bagus untuk pakan ternak entok kita, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-cirinya. Baik, kita akan segera menuju ke gudang pakan entok saya. Akan saya kenalkan di sana ada beberapa jenis pakan, terutama adalah jenis dedak yang perlu kita ketahui teman-teman dan sahabat semua. Teman-teman dan sahabat semua, kita sudah sampai di gudang pakan ternak entok saya. Di sini ada beberapa goni yang masing-masing terisi dengan pakan ternak entok saya. Dan masing-masing goni yang ada di depan layar kaca kita ini teman-teman dan semua, masing-masing terisi dengan dedak. Kemudian yang ini ada BS opak, dan kemudian yang ini ada dedak lagi. Jadi dedaknya di sini ada dua macam ya teman-teman dan semua. Nah, yang akan kita bahas kali ini teman-teman dan semua, saya akan menjelaskan tentang jenis dedak yang bagus untuk pakan ternak entok kita. Karena dengan jenis dedak atau kualitas dedak yang bagus, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada entok-entok yang kita ternak ya, yang kita besarkan. Bagaimana mungkin ketika kita menggunakan jenis dedak yang kualitasnya tidak bagus, entok-entok kita akan tumbuh dengan pesat ya, sedangkan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangat-sangat rendah sekali teman-teman dan semua. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas ini teman-teman dan sobat semua? Teman-teman dan sobat semua, untuk teman-teman dan sobat semua ketahui bahwa tidak jarang pelaku ataupun penjual dari dedak ini bermain curang teman-teman. Karena sudah terbukti teman-teman dan sobat semua, dalam satu goni dedak ini teman-teman, rupa-rupanya ada oplosannya. Terbukti teman-teman dan sobat semua, dedak yang ada di karung ini ternyata kualitasnya sangat tidak bagus sekali. Kenapa? Karena ini sudah dioplos teman-teman. Jadi dedak ini adalah hasil oplosan dari dedak yang super atau yang bagus dengan dedak yang dari sekam padi. Jadi sekam padi itu digiling dengan lembut ya teman-teman, kemudian dicampurkan di sini ya. Nah, untuk membuktikan tentang ini teman-teman dan sobat semua, saya akan ajak teman-teman dan sobat semua untuk menuju kembali ke kandang. Akan saya jelaskan di sana nanti. Dan kita akan bawa dedak ini dan dedak yang sebelah sini ya, untuk sebatas sampel ya. Jadi supaya nanti teman-teman paham kualitas dedak yang bagus yang seperti apa, dan ketika kita menemukan jenis dedak yang tidak bagus itu, seharusnya kita melakukan proses seperti apa. Kita akan segera ke sana teman-teman. Teman-teman dan semua, kita sudah sampai kembali di kandang entok kita. Jadi kita akan langsung saja menjelaskan tentang jenis dedak yang kualitasnya bagus tetapi akan tidak bagus ketika sudah dioplos oleh si penjualnya. Nah, jadi untuk mengetahui ciri-cirinya teman-teman dan semua, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ciri-ciri dedak yang bagus sebetulnya yang masih mengandung unsur banyak sekali percikan atau remukan beras atau biasa disebut dengan menir ya teman-teman. Nah, biasa saya beli dedak yang bagus itu langsung dari penggilingan padi ya, dan dengan harga cukup dengan Rp2.500 teman-teman. Nah, tetapi teman-teman dan sahabat semua, pada faktanya ketika kita membeli
di penggilingan padi tapi kita tidak tahu ya, tidak tahu ciri-cirinya ya, maka kita pasti akan terkecoh ya. Bisa saja ketika kita datang ke tempat penggilingan padi, stok mereka masih terlihat banyak sehingga kita tinggal ngambil saja. Yang kita tidak tahu bahwa sebetulnya yang kita ambil adalah dedak yang sudah dioplos oleh mereka. Contohnya seperti ini teman-teman dan semua. Jadi ketika kita membeli langsung dari penggilingan padi, biasanya itu percikan berasnya itu banyak ya, banyak, terlihat banyak sekali. Itu makanya ketika percikan atau remuan berasnya itu banyak, maka bagus untuk entok ya. Nah, tapi kita lihat ini teman-teman, jadi remuan berasnya itu sangat terlihat jarang sekali. Nah, itu yang pertama, untuk menandai dan mengetahui ciri-ciri dedak ini adalah dedak oplosan. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, ketika kita ingin mengetahui ciri-ciri dedak yang kualitasnya tidak bagus, yaitu dari bentuknya terlihat banyak sekali kulit padinya atau sekam yang sudah diproses dengan mesin atau sudah dilembutkan dengan mesin, kemudian dicampur dengan dedak ini teman-teman. Tapi tetap saja kalau kita jeli pasti kita tahu, karena enteng sekali ya, enteng sekali nanti ketika kita pegang seperti ini pun langsung pecah ya. Secara diangkat pun pasti akan enteng, berbeda dengan dedak yang berkualitas dan yang tidak dioplos teman-teman. Nah, kenapa saya membahas tentang ini teman-teman dan semua? Karena memang penting. Mau dikasih makan sebanyak apapun, tetapi ketika dedak yang kita berikan adalah dedak yang oplosan ya, atau yang hanya dengan menggunakan sekam padi yang dilembutkan atau digiling dengan mesin, maka tentu saja nutrisi yang ada di dalamnya pasti sangat rendah sekali. Karena mereka makan dedak atau kita kasih makan dedak dengan nutrisi yang sangat rendah, sehingga ya tidak heran ketika mereka itu pasti kurus ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan siapapun. Yang penting yang pertama sekali kita harus lakukan adalah ketelitian. Kita harus teliti membeli dedak teman-teman dan semua. Ya, sudah saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Nah, sehingga kemudian solusinya bagaimana? Ya, supaya nanti dedak ini tetap bagus untuk kita berikan kepada ternak entok kita. Jadi untuk solusinya teman-teman dan semua kita sudah siapkan di sini ya. Ini adalah ceting, tapi ceting yang Nah, ceting ini kali ini akan saya manfaatkan untuk menyaring dedak yang sudah dioplos sama tukang dedak ini teman-teman dan semua, supaya nanti sisa dari yang kita saring ini ya, yang bagus kita kumpulkan untuk langsung kita kasih makan sama entok kita, dan kita akan campur dengan nasi aking. Dan yang tidak bagus nanti kita akan kumpulkan, kemudian kita akan kasih makan kepada entok kita juga, tetapi harus kita campur dengan pelet atau pakan pabrikan. Kita akan saring terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman dan semua. Jadi dedak yang bagus nanti akan jatuh ya, jatuh ke bawah, dan kemudian nanti merangnya atau sekam padinya pasti akan tertinggal di atas. Ya, kita lihat. Pasti yang terlihat karena pasti yang tertinggal di atas ini pasti yang kasar-kasar teman-teman dan semua. Itulah yang namanya sekam padi yang sudah digiring sama mereka ya. Seperti ini teman-teman dan semua. Jadi boleh mereka mengelabui kita, tapi kita jangan juga terkecoh teman-teman. Kita harus teliti dan tahu solusinya teman-teman. Kita akan terus menyaring ya dedak ini sampai kepada jumlah yang kita perlukan teman-teman. Nah, sudah hampir terlihat teman-teman ya, yang kasar-kasarnya seperti ini. Nah, ini yang kasar-kasarnya seperti ini kita akan pisahkan, jangan dicampur. Karena ini akan berakibat fatal sekali teman-teman. Apalagi ketika kita langsung berikan kepada entok-entok yang usianya baru lepas dari masa-masa keemasan atau masa-masa pertumbuhan ya. Itu justru yang menyebabkan entok-entok kita menjadi lambat sekali pertumbuhannya ya. Dan setelah kita teliti, ternyata ada unsur dari jenis pakan dedak ini yang kita salah untuk memilihnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan pisahkan. Nah, kita akan pisahkan di sini teman-teman. Dan kita akan saring lagi. Kita akan saring lagi teman-teman. Pokoknya
Intinya prosesnya sudah saya kasih tahu teman-teman, mengenai jumlahnya berapa itu tergantung dari populasi yang ada di kandang entok teman-teman masing-masing ya. Nah, kita lihat ya, hasilnya lembut dan terlihat banyak sekali percikan beras atau remuan beras atau menir ya teman-teman, yang pada berjatuhan. Nah, ini yang membuat kualitas dari dedak ini menjadi bagus kembali ya teman-teman. Nah, kita sudah cukup menyaringnya dan sudah kita campur dengan nasi aking. Dan untuk tambahannya saya akan kasih dengan BS kerupuk opak ya teman-teman, karena saya mempunyai stok yang sangat banyak sekali ya, dan ini bisa saya dapatkan secara gratis seperti ini teman-teman ya. Kita akan langsung campur dengan pakan dedak yang sudah kita saring dengan juga ada nasi aking di sini teman-teman. Nah, jadi kita akan campur seperti ini. Kemudian kita akan kasih air ya teman-teman. Kalau sudah dikasih air, kira-kira sudah rata, kita akan langsung kasih makan sama mereka, entok-entok kita. Tugas kita sudah selesai. Kita sudah meracik dedak yang sudah kita saring, kemudian kita sudah campurkan dengan nasi aking dan juga BS opak ya teman-teman. Kita akan langsung kasih makan kepada mereka karena mereka juga sudah menunggu teman-teman di sana ya. Kita akan kasih makan. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, sambil menikmati entok-entok kita yang lagi pada makan. Jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman dan sahabat semua, kita sebaiknya selalu waspada, selalu teliti terhadap pakan yang kita beli dari jenis dedak maupun dari pakan-pakan alternatif lain ya teman-teman. Mengingat bahwa sebetulnya pertumbuhan dari entok-entok kita ini tergantung dari jenis pakan yang kita berikan. Jadi ketika jenis pakan yang kita berikan mengandung protein tinggi, nutrisinya cukup, maka bisa dipastikan entok-entok yang kita besarkan baik dari DOE maupun yang sudah dewasa pasti akan tumbuh kembang dengan baik teman-teman. Tetapi beda halnya dengan ketika kita berikan jenis pakan yang nutrisinya rendah dan kita selalu berikan itu sekenyang apapun mereka, maka tidak akan pernah berefek kepada pertumbuhan dari mereka ya. Mereka hanya bisa kenyang, tetapi nutrisi yang diserap itu tidak ada teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, jadi mudah-mudahan video ini adalah video yang menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.